Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di subuh yang berkah ini kita berkumpul dan hadir menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah, suri tauladan, contoh terbaik untuk kita ikuti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelumnya saya berdiri di hadapan jamaah sekalian bukan karena saya lebih baik daripada jamaah sekalian, bukan juga berarti kami untuk menggurui, namun kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah saling nasihat menasihati. Lalu kemudian yang kedua adalah kewajiban dakwah ini adalah kewajiban kita semua. Hanya saja alhamdulillah kami berkesempatan untuk menyampaikan dakwah ataupun agama ini melalui mimbar-mimbar ataupun ceramah-ceramah, dan inilah yang kami lakukan insyaallah untuk senantiasa mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga kita juga bisa mendakwahkan agama tidak hanya melalui ceramah-ceramah saja, tapi kita yang memiliki kemampuan untuk mendakwahkan agama lewat perbuatan kita, lewat adab-adab yang kita tampilkan bahwa Islam seperti ini. Seperti inilah agama Islam, seperti inilah yang diajarkan oleh Islam. Jadi tidak mesti harus ceramah kalau kita tidak memiliki kesanggupan untuk berdiri kemudian menyampaikan dakwah Islam ini. Misalnya saja yang kita lihat di kehidupan kita, bahwa sering kita jumpai sama-sama di jalanan ataupun di mana saja. Ketika kita melihat sebuah kendaraan ini sempat menyentuh hati juga, karena ketika di lampu merah sepulang kerja itu perasaan capek, penat dengan pekerjaan, lalu kemudian di belakang mobilnya orang itu tertulis inna ma'al usri yusra, sungguhnya kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Terus banyak juga yang tertulis di belakang mobilnya, dunia sementara, akhirat selamanya. Ya, dengan kita pulang kerja, sejuta pekerjaan, kesibukan kita, sehingga kita mungkin sempat lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya mengingatkan kita bahwa dunia ini hanya sementara. Tidak usah terlalu kemudian terbebani oleh dunia. Lalu kemudian tidak usah terlalu cemas akan kesulitan-kesulitan ini, karena akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk dakwah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau semua kendaraan-kendaraan seperti ini, masya Allah, luar biasa. Begitu kita juga lihat jika sekiranya kendaraan-kendaraan
mobil-mobil besar ini, yang truk-truk itu yang banyak tulisan-tulisan di belakangnya, juga melakukan pesan-pesan dakwah seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Akan tetapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebanyakan tulisannya itu yang tidak mengandung manfaat. Biasa ada yang tertulis, mohon maaf jamaah yang dimuliakan, kutunggu janda. Apa kira-kira manfaat yang diambil? Tulis, mau pulang tidak ada uang. Mau pulang rindu. Tidak pulang, mau pulang tidak ada uang, mau pulang rindu. Tidak pulang rindu. Kira-kira ini apa manfaat yang bisa diambil jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Maka kita bisa saja menyampaikan pesan-pesan dakwah sesuai kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga ini di Ribas ini bersama teman-teman dai. Saya mungkin yang paling minim pengetahuan tentang dakwah antara teman-teman dai sekalian, karena terus terang saya bergabung dengan teman-teman Ribas ini karena juga terdorong oleh keinginan untuk menyampaikan dakwah melalui ceramah-ceramah dan lain sebagainya seperti ini, mengusahakan diri. Nah, sebelumnya saya aktif menjadi imam. Ya, saya lama menghabiskan waktu juga di pondok pesantren tahfizul Quran di asuhan ataupun binaan AMCF itu dari Dubai. Tapi bukan saya di Dubai, di Makassar. Cuman binaannya itu dari Dubai, ya MCF. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ karena banyak anak-anak tahfiz yang lihat ini, saya juga dulunya malu, bahkan sampai sekarang masih gemetar ini berdiri di depan orang banyak. Tapi karena di kandang pas saya jadi harus berdiri di sini. Jadi anak-anakku sekalian, untuk tahfizul Quran yang saya muliakan ini, ya saya pernah mendapatkan pesan dari Andre Guruta Ki Haji Abdul Wahab Zakaria di Mangkosok, bahwa untuk anak-anak tahfiz, waktu itu kebetulan saya berada di asrama tahfizul Quran, beliau berpesan, kalian ini memang diproyeksikan untuk menjadi imam. Kalian harus belajar Al-Quran, kemudian memperbaiki bacaan, memperbaiki fasahah, tahsin dan lain sebagainya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kelak kalian harus menyampaikan Al-Quran ini di hadapan jamaah sekalian ataupun di hadapan masyarakat. Maka kita sebagai seorang penghafal Al-Quran tidak hanya membelakangi jamaah, tapi sekali-kali harus berhadapan dengan jamaah seperti ini. Nah, karena kita insya Allah banyak pengetahuan tentang Al-Quran, bagaimana kita menyampaikan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Jadi seperti itu untuk anak-anak sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hidup di dunia ini adalah ada batasan waktunya. Maka apa yang menjadi tujuan kita kemudian hadir di muka bumi ini adalah yang pertama tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa untuk memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amalan soleh. Namun ada beberapa hal ataupun perkara yang harus kita tinggalkan agar amalan-amalan kita ini terjaga. Amalan-amalan yang sudah kita banyak lakukan, ibadah yang banyak kita lakukan ini terjaga, tidak rusak. Namun seperti anak-anakku juga sekalian yang menghafal Al-Quran, tentunya harus menjaga hafalannya sebaik mungkin. Karena di mana Nabi SAW katakan, kita sebagai penghafal Al-Quran ini seperti seorang yang menjaga seekor kuda. Ketika kuda itu tidak kita ikat sekuat mungkin, maka dia akan meninggalkan kita, berlari meninggalkan kita. Begitulah hafalan Al-Quran. Maka tugas pokok utama sebagai seorang penghafal Al-Quran adalah murajaah. Nah, itu kuncinya. Jadi
Di penghafal Al-Quran itu kalau ziyadah itu insya Allah mudah. Tapi yang sulit adalah untuk mempertahankan hafalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa perkara yang harus kita jaga agar amal-amal ibadah kita ini tidak rusak. Di antaranya itu yang pertama al-istighlal bi'uyubil khalq. Ya, kita jangan banyak sibuk mengurus orang lain. Kita jangan terlalu banyak melihat aib orang lain. Sebaiknya kita banyak mengintrospeksi diri. Kita banyak bermuhasabah. Nah, inilah yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus banyak-banyak mengintrospeksi diri kita dibanding melihat kesalahan-kesalahan orang, aib-aib orang lain, aib-aib saudara kita. Itu dapat merusak amal-amal ibadah tentunya. Jemaah yang ibarat kata ya semut di seberang laut kita dapat lihat, sementara gajah di pelupuk mata kita tidak bisa lihat. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang perlu kita hindari agar amal-amal ibadah yang telah kita lakukan itu terjaga. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah qaswatul qulub, yaitu penyakit hati ataupun keras hati. Ya, artinya kita tidak mau menerima nasihat dari orang lain, merasa diri yang paling bagus, merasa diri yang paling benar. Ya, ketika kita belajar sesuatu, lalu kemudian kita ikuti itu bahwa itu benar, lalu kita memandang orang lain yang tidak mengikuti pendapat itu, kemudian kita anggap salah. Ya tidak. Maka kita harus legowo dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita harus menerima ketika ada perbedaan yang ada, kemudian masing-masing ada landasan. Nah, maka ini juga ketika kita melakukan maksiat ataupun dosa, itu akan menjadi titik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak kita melakukan maksiat, semakin banyak kita melakukan dosa, meskipun itu kecil, maka akan menjadi semakin besar dan menggelapkan hati kita. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati kita itu akan menjadi keras dan menjadi penyakit, sehingga kita sulit menerima kebaikan dari luar, merasa diri yang paling baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya adalah yang dapat merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Perasaan terhadap cinta dunia. Perasaan kita cinta dunia lalu kemudian takut tinggalkan dunia. Ya. Ini yang dapat merusak amal ibadah kita. Ketika kita merasa akan hidup lebih panjang, lebih lama lagi, akhirnya kita menjadi malas untuk melakukan ibadah, malas melakukan amal-amal kebaikan. Banyak menunda-nunda. Ya, maka ada patah yang sangat bagus sekali bahwa mengatakan bahwa ketika kita berada di pagi hari, jangan merasa diri bahwa kamu akan ada di sore hari. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari itu juga, saat itu juga. Kebaikan itu kita lakukan dimanapun kita berada. Ya, ketika kita beribadah, maka kita merasa seolah-olah ya, ini adalah ibadah yang terakhir, ini adalah kebaikan yang terakhir yang kita lakukan. Nah, kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang menghafal Al-Quran, kita merasa bahwa ini adalah hafalan yang terakhir, harus terbaik. Ya, kita harus menampilkan yang terbaik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali adalah bahwa kembali lagi kita sebagai manusia punya akhir dari cerita di dunia ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya mentaati Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita, semampu kita mengerjakan amal ibadah. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan
yang mubarakah ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadi nasihat bagi diri saya pribadi dan tentunya juga kepada jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Sa'ad Kafrawi Ishaq. Falyatafaddal mashkura. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.